Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurwidia, NIM 186-372. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teori asam dan basa. Perlu diketahui, teori asam dan basa ini sudah ada dari zaman dahulu kala, di mana ada beberapa pengkategorian, yaitu teori asam basa di masa kuno, kemudian ada teori asam basa di zaman pertengahan, kemudian yang terakhir ada teori asam basa di zaman modern ini. Nah, yang pertama yaitu di zaman kuno. Tentunya pada zaman ini pengkategorian asam dan basa belum terlalu spesifik seperti zaman sekarang ya. Jadi pada zaman kuno ini, para ilmuwan itu cenderung mencicipi sesuatu terlebih dahulu sebelum menggolongkannya menjadi beberapa kategori, yaitu ada asam, pahit, asin, dan manis. Jadi pada masa ini penggolongan asam dan basa hanya berdasarkan dari organoleptisnya saja. Nah, uji organoleptis itu apa sih? Uji organoleptis yaitu merupakan uji indera atau uji sensori yang merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk mengukur daya penerimaan terhadap produk tersebut, yaitu produk asam atau basa itu. Dapat dilihat di slide, sudah disajikan tabel yang menerangkan penggolongan asam dan basa berdasarkan sisi organoleptisnya, di mana jika senyawa tersebut bersifat asam, maka dia akan memiliki rasa yang masam dan teksturnya akan kesat di kulit. Contohnya, jika kalian menggunakan skincare yang di dalamnya terkandung kandungan niacinamide ataupun vitamin C dari lemon, maka hasil akhirnya akan terasa kesat bukan di wajah? Nah, hal itu merupakan ciri sederhana dari penggolongan asam. Nah, selanjutnya yaitu basa. Apabila suatu senyawa memiliki rasa yang pahit dan teksturnya licin di kulit, maka benda tersebut akan disebut basa. Contoh sederhananya yaitu ketika kalian mandi, kalian menggunakan sabun. Nah, sabun itu kan licin di kulit. Jadi, sabun itu bersifat basah. Seiring perkembangan tahun dan zaman, para ilmuwan semakin berpikir karena tidak semua bahan dapat dinilai dari organoleptis saja, karena ada beberapa bahan yang memiliki tingkat toksisitas yang tinggi sehingga akan membahayakan jika dikonsumsi, dihirup maupun dicoba di kulit atau disentuh. Selain itu, para ilmuwan juga menemukan kejanggalan di mana saat mencicipi yogurt rasanya itu masam, tetapi kenapa teksturnya licin? Padahal licin itu ciri-ciri dari kategori basa. Nah, dari kejanggalan tersebut, para ilmuwan semakin berpikir kenapa hal tersebut bisa terjadi. Sehingga perkembangan teori asam dan basa ini semakin digali karena adanya fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan teori organoleptis tersebut. Maka dari itu, perkembangan teori asam basa ini masuk ke abad 13, di mana pada abad 13 ini ada seorang ilmuwan yang menemukan komposisi untuk membuat aqua regia yang dimanfaatkan untuk melarutkan emas, di mana komposisinya itu yaitu HNO3 dengan HCl dengan perbandingan 1:3, 1 untuk HNO3 dan 3 untuk HCl untuk membuat aqua regia atau air raja tersebut, di mana larutan ini memiliki tingkat korosif yang sangat tinggi dan memiliki uap yang berwarna kuning. Dari penemuan tersebut, tentunya teori asam basa semakin
menunjukkan perkembangannya hingga kita masuk ke dalam abad pertengahan. Para ahli mulai dapat mengetahui sifat asam dan basa dengan mereaksikannya antara zat yang sama maupun mereaksikannya dengan zat yang berbeda. Dari sini, mereka dapat mengetahui bahwa asam dan basa ternyata memiliki sifat yang berlawanan atau berbeda. Dan dapat diketahui juga kekuatan asam maupun basa itu juga berbeda, mempunyai tingkat-tingkatan tersendiri. Sehingga pada abad pertengahan ini kekuatan asam dan basa dapat diukur. Nah, karena adanya penemuan bahwa asam dan basa sifatnya berlawanan, maka para ilmuwan berpikir bagaimana jika senyawa yang bersifat sangat asam dan kemudian ditambahkan basa, kok rasanya asamnya akan berkurang? Nah, hal ini juga ditemukan di abad pertengahan. Selanjutnya, ada teori yang disampaikan oleh Robert Boyle sebagai penyempurnaan teori-teori sebelumnya, di mana ia menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan akan berubah warna dengan adanya asam atau basa, ataupun dengan alkali. Contoh tumbuhan ini yaitu kunyit, di mana saat kain yang terkena kunyit yang awalnya berwarna kuning akan berubah menjadi merah saat kita cuci dengan sabun. Hal itu menandakan bahwa kunyit dapat digunakan sebagai acuan indikator. Jadi, adanya indikator asam basa ini sudah muncul di abad pertengahan. Memasuki abad ke-18, ada seorang ilmuwan yang bernama Lavoisier yang membuat pertunjukan mengenai adanya perubahan warna kepada para bangsawan di Paris, di mana hal tersebut pada abad ini merupakan pertunjukan yang sudah sangat wow, karena dianggap ajaib. Padahal hal tersebut dikarenakan adanya sifat asam dan basa dari suatu persenyawaan. Selanjutnya, di tahun 1776, Lavoisier ini berpikir bahwa adanya perubahan warna ini diakibatkan adanya oksigen yang mempengaruhi keasaman maupun kebasaan suatu persenyawaan. Masih di abad ke-18, muncul ilmuwan baru yang bernama Davy dan Priestley yang semakin menyempurnakan teori asam basa dari Lavoisier ini. Davy menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang dapat bertanggung jawab atas keasaman suatu persenyawaan, namun senyawa lain juga dapat mempengaruhi keasaman. Misalnya HCl. Nah, HCl ini kan tidak mengandung oksigen kan? Maka dari itu Davy dapat mengutarakan penemuannya tersebut, di mana hidrogen dari HCl maupun senyawa lain dapat mempengaruhi keasaman juga, jadi bukan hanya dari oksigen. Hal tersebut serupa dengan pendapat Priestley dari percobaan yang telah dilakukannya. Penemuan Davy dan Priestley disempurnakan lagi oleh seorang ilmuwan yang bernama Liebig. Ia menguatkan teori Davy dan Priestley dengan menyebutkan bahwa di dalam senyawa asam mengandung atom hidrogen, di mana atom ini dapat digantikan oleh ion logam lain seperti natrium untuk membentuk suatu garam. Contohnya yaitu jika kita mereaksikan natrium hidroksida dengan HCl, maka akan terbentuk produk yaitu natrium klorida yang merupakan garam dari reaksi tersebut dengan hasil samping H2O. Teori dari abad 18 ini bertahan cukup lama hingga 50 tahun. Namun karena adanya perdebatan, maka teori ini tergusur cukup lama juga, hingga pada tahun 1800-an hingga 1900-an muncul seorang ilmuwan yang bernama Arrhenius yang dengan berani mengutarakan pendapatnya. Awalnya, teori Arrhenius ini ditentang banyak pihak karena tidak sesuai dengan pernyataan pada zaman tersebut.
Namun setelah beberapa tahun kemudian, teori yang diungkap Arrhenius ini mulai diterima karena banyaknya fakta yang telah terungkap. Arrhenius menyatakan bahwa asam, basa, dan garam dapat terpecah menjadi ion positif dan ion negatif jika kita larutkan dalam air. Jadi, teori Arrhenius ini menyatakan bahwa asam merupakan zat yang dapat terurai dan menghasilkan kation hidrogen atau biasa kita sebut dengan H+ saat dilarutkan di dalam air. Contohnya yaitu HNO3 dapat terurai menjadi ion H+ dan NO3-. Selanjutnya, basa menurut Arrhenius merupakan zat yang dapat terurai dan menghasilkan anion hidroksi atau yang biasa kita sebut dengan OH- saat dilarutkan dalam air. Contohnya yaitu NaOH dapat terurai menjadi OH- dan Na+. Namun teori yang disampaikan Arrhenius ini dirasa kurang sempurna karena senyawa H2O yang pada saat itu Arrhenius bingung dalam suatu reaksi kenapa H2O bisa asam atau basa. Nah, dari sini muncul seorang ilmuwan, Bronsted dan Lowry, yang menyempurnakan apa yang disampaikan Arrhenius sebelumnya, di mana Bronsted dan Lowry ini mendefinisikan bahwa asam merupakan zat yang dapat melepaskan proton atau donor proton, dan basa merupakan zat yang dapat menangkap proton atau aseptor proton. Sehingga dalam teori ini keberadaan asam dan basa harus ada dalam satu reaksi atau asam dan basa harus selalu berpasangan, yang nantinya dalam satu reaksi tersebut ada yang akan bertindak sebagai asam, basa, asam konjugasi, dan basa konjugasi. Contoh reaksinya dapat dilihat dalam slide, yaitu reaksi antara NH3 dengan H2O yang menghasilkan produk berupa NH4+ dan OH-, di mana di sini NH3 yang pada periode-periode sebelumnya disebut sebagai asam karena mengandung ion H+, akan tetapi pada masa ini di teori Bronsted dan Lowry ini disebut bersifat basa karena NH3 menerima satu proton dari H2O yang merupakan asam karena dia mendonorkan muatan protonnya ke NH3 sehingga produknya yaitu NH4+ yang merupakan asam konjugasi dan OH- yang merupakan basa konjugasi. Nah, apa sih asam konjugasi dan basa konjugasi ini? Jadi, asam konjugasi merupakan basa yang telah menerima atau menangkap satu proton dari asam. Dan kebalikannya, basa konjugasi merupakan asam yang telah melepas atau mendonorkan protonnya ke basa. Jadi pada teori ini terjawab sudah pertanyaan Arrhenius, yaitu H2O atau air itu mempunyai sifat amfiprotik atau senyawa yang bisa menjadi asam maupun basa tergantung pada kondisinya. Yang terakhir, kita masuk ke dalam teori asam basa modern yang dikemukakan oleh Lewis. Lewis menyatakan bahwa asam merupakan aseptor pasangan elektron bebas atau biasa disingkat dengan PeB, dan basa merupakan donor pasangan elektron bebas. Jadi, Lewis ini menyempurnakan lagi teori Bronsted-Lowry yang awalnya hanya aseptor dan donor proton saja menjadi aseptor dan donor pasangan elektron bebas. Hal tersebut didasarkan pada adanya suatu zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap, sehingga untuk melengkapinya senyawa tersebut dapat menerima pasangan elektron bebas dari senyawa yang lain, artinya akan saling melengkapi.
Saya contohkan pada gambar 2, dapat dilihat bahwa ada reaksi pembentukan AgCl2, di mana reaktannya yaitu kita butuh 2 Cl- dengan 1 Ag+ untuk membentuk produk AgCl2. Nah, untuk membentuk ikatan yang sempurna, maka harus ada peristiwa donor dan aseptor pasangan elektron bebas. Karena jika kita pisah-pisahkan, Ag hanya memiliki 1 elektron valensi saja. Artinya, Ag kekurangan elektron valensi, sedangkan untuk Cl atau klorida ini memiliki 7 elektron valensi. Sehingga kita bisa lihat bahwa Cl ini akan memberikan 1 elektron valensinya untuk berikatan dengan Ag, sehingga akan terbentuk ikatan yang sempurna. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Cl- ini berperan sebagai basa atau mendonorkan pasangan elektron bebasnya ke atom Ag. Jadi atom Ag ini kita sebut sebagai asam karena dia aseptor atau menerima 1 pasangan elektron bebas dari Cl-. Nah, itu contoh dari reaksi dari teori asam basa Lewis. Baiklah, sekian penjelasan saya karena saya sudah menjelaskan mulai dari zaman kuno, zaman pertengahan, hingga zaman modern. Apabila ada kurang lebihnya atau ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.